membuat seperti itu kita gunakan teknologi, tidak hanya memakai aja, kalian bisa membuat. Maka dari itu kalian harus belajar dengan rajin supaya kalian bisa membuat aplikasi. Nah, untuk itu kalian harus belajar dengan rajin supaya nanti bisa untuk membuat sendiri, bukan hanya sebagai pengguna, tapi kita membuat, bisa menjual dan bisa mendapatkan uang. Yang kita pelajari hari ini yaitu menerapkan format tabel pada halaman web dan membuat kode HTML untuk menampilkan tabel pada halaman web tersebut. Nanti kita membuat seperti itu. Tujuannya yaitu kalian setelah mempelajari diharapkan bisa memahami format tabel beserta atributnya, membuat format tabel pada halaman web. Itu tujuannya untuk pembelajaran hari ini. Tabel itu apa sih? Pernah dengar kata tabel kan? Nah, apa tabel itu? Apa? Kalau kalian mau membuat program utama itu apa? Hah? Oh ya betul, buka kurung HTML ditutup dengan dikurung dengan slash HTML. Benar, itu sintaks dasar utama membuat HTML. Jadi tadi terus ditutup kurung menggunakan slash HTML. Ya betul. Bagaimana cara membuat sintaks tabel? Bagaimana? Ya, Steven? Yang menggunakan tag. Contohnya ya apa? Sintaksnya? Kurung tutup, tabel Kurung buka, tabel kurung tutup. Ya betul. Caranya yaitu kurung buka, tabel kurung tutup, nanti diakhiri dengan slash tabel kurung tutup. Ya betul. Kegunaannya apa saja tabel itu? Menyajikan data agar lebih mudah dibaca user. Terus apa lagi? Ya, bisa mengatur tata letak informasi halaman web. Ya, misalkan headnya itu tabel, menggunakan tabel head ukurannya berapa. Terus untuk footernya, nah itu bisa menggunakan tabel. Nah, di situ kan ada tabel data ketidakhadiran guru ya. Di situ ada nomor, nama, jam, bulan. Nah, di situ tabel. Bagaimana struktur tabel tersebut? Kalau mau kita membuat tabel harus mengetahui apa dulu? Menentukan baris dan kolom. Benar. Menentukan baris dan kolom. Setelah itu baru kita membuat tabel. Nah, sekarang kalian membentuk kelompok. Saya aja ya, yang dari tempat duduk yang terdekat aja. Kita bagi kelompoknya dengan tempat duduk terdekat. Aksari, Surya, Rizka sama Oviva ya. Ini kelompok 1. Terus kelompok 2, Kak Izin, Isa, Erlina sama Felian ya. Kelompok 2. Kelompok 3, Rinjani, Stephen, Joel sama Afan ya. Kita bagi jadi 3 kelompok, jadi 1 kelompok 4 anak. LKPD-nya kan sudah saya bagikan ya. Nah, di situ ada LKPD. Nah, dikerjakan bisa dengan kelompok, diskusi kelompok, tapi mengerjakannya sendiri-sendiri ya. Tetap mengerjakannya sendiri-sendiri. Diskusikan dulu. Nanti bentar, perhatikan sebelum kalian berdiskusi, perhatikan. Nah, nih amatilah tabel di bawah ini. Dari tabel di atas, dari tabel di depan ini, kalian memperhatikan apa? Ya, ada judulnya, betul, daftar nilai
Nah, di sini ada kalian boleh mencari di internet. Sekarang dilihat di LKPD, apa sudah paham cara mengerjakannya? Di situ ada urutannya, ada langkah-langkahnya yang harus kalian kerjakan. Paham apa enggak? Paham? Coba didiskusikan dengan teman-teman satu kelompok. Ya, boleh ngomong sama satu kelompok, boleh kerjakan bareng. Tapi nanti kerjakan di LKPD-nya sendiri-sendiri. Yang sudah siap presentasi siapa? Kelompok satu ya, silakan presentasi ke depan. Kelompok satu, kelompoknya Kofifa, Surya, Aksari sama Rizka ya. Kelompok satu maju, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Presentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu format tabel pada web. Apa itu tabel? Tabel merupakan cara menampilkan informasi dalam bentuk sel yang terdiri dari kolom dan baris. Tabel dibuat dengan menggunakan tabel. Tabel terdiri dari 4 unsur: 1 baris, 2 kolom, 3 sel, dan 4 garis. Tag HTML untuk format tabel. 1. Tag tabel untuk membungkus tabelnya. 2. Tag sheet untuk membungkus bagian kepala tabel. 3. Tag body untuk membungkus bagian body dari tabel. 4. Tag TR atau tabel row untuk membuat garis. Tag TD atau tabel data untuk membuat sel. Tag TH atau tabel head untuk membuat judul pada header. Atribut yang dapat digunakan pada tag tabel. Border. Atribut border digunakan untuk mengatur ketebalan dari garis tepi border dari tabel. Cell spacing. Atribut yang digunakan untuk mengatur jarak antara garis tepi border bagian dalam dan luar. Nilai dari atribut ini berupa angka yang diukur dalam satuan piksel. 3. Cell padding. Atribut yang digunakan untuk mengatur jarak dari border sisi dalam tabel dengan isi teks itu sendiri. 4. Crossband. Atribut yang digunakan untuk membuat sel bersatu dengan sel yang lain. Crossband digunakan jika kita ingin menggabungkan garis. 5. Closeband. Atribut yang digunakan untuk membuat sel bersatu dengan sel yang lain. Crossband digunakan jika kita ingin menggabungkan kolom. 6. Alif. Mengatur perataan teks pada tabel. Center, justify, left, right. 7. Background. Menentukan gambar latar belakang pada tabel. BG color. Menentukan warna latar belakang pada tabel. Height. Menentukan tinggi tabel. Width. Menentukan lebar tabel. 11. Valid. Menentukan posisi vertikal teks dalam sel. Baseline, top, bottom, midline. Yang dari kelompok kami ada yang ditanyakan. Fungsi dari tab, TD atau TH itu apa? Fungsi dari tab, TD atau TH. TD atau TH itu apa? Atau tabel data yang berguna untuk membuat sel. Dan tag TH atau tabel head digunakan untuk membuat judul pada header. Digunakan untuk membuat judul ya. Tarian, coba tarian. Dijalankan programnya. Sudah betul semua? Jadi hasil saya melihat hasil ujinya ya, sudah betul. Kesimpulan dari pelajaran hari ini apa? Kesimpulannya, ayo, Aksari.
bagaimana cara membuat listing program pada tabel ini. Kalian kerjakan, dikumpulkan di Google Classroom. Alamatnya ini ya. Pelajaran minggu depan harus sudah terkumpul. Tugasnya ini ya. Ini saya koreksi. Untuk materi yang akan datang yaitu tentang tadi apa? Format multimedia pada HTML. Halaman berapa tadi tak suruh dibaca? Halaman 25. Pelajaran terakhir kita berdoa. Silakan dipimpin oleh Aksari. Silakan berdoa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kali ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Terima kasih